wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizka Anggreni. Saya dari SMA Negeri 11 Semarang, kelas 11 PS3. Di sini saya mendapat tugas sosiologi dari guru pembimbing saya, yaitu Pak Said. Tugasnya itu materinya tentang integrasi sosial yang ada di masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama ada pengertian integrasi sosial, lalu yang kedua ada proses bagaimana terjadinya integrasi sosial, yang ketiga ada kegiatan apa saja yang memperkuat integrasi sosial, lalu ada manfaat integrasi sosial serta komponen pengembang integrasi sosial di masyarakat. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih pengertian dari integrasi sosial? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi sebuah kesatuan. Nah, jika ada penambahan kata sosial, berarti hal tersebut ditujukan untuk masyarakat yang luas, bukan hanya individu saja. Integrasi sosial bisa diartikan juga sebagai pembauran yang ada di masyarakat luas hingga menjadi sebuah kesatuan. Integrasi sosial menunjukkan keadaan sosial masyarakat yang saling berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering kan menemukan perbedaan dan keragaman yang ada di masyarakat. Tetapi bagaimana cara kita berada dalam posisi tersebut agar dapat hidup dan berinteraksi dengan sesama masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses integrasi sosial itu terjadi. Integrasi sosial itu berproses melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada konflik, lalu yang kedua ada akomodasi, lalu yang ketiga ada kerjasama, setelah itu koordinasi, dan tujuannya adalah untuk asimilasi. Nah, mengapa yang pertama itu konflik? Karena dalam perbedaan pasti kita akan menemukan ada perbedaan pendapat, pikiran, dan sebagainya. Pasti hal tersebut akan menimbulkan konflik. Nah, lalu yang kedua itu ada akomodasi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Jika masalah sudah selesai, maka akan terdapat yaitu kerjasama. Kerjasama itu dapat terbentuk apabila seseorang dan orang lain itu dapat menyatukan pikiran mereka. Lalu setelah ada kerjasama, maka akan ada koordinasi. Agar tujuan yang ingin mereka capai itu dapat dicapai bersama. Jadi dapat terkoordinasi. Nah, setelah itu adalah tujuannya itu untuk asimilasi. Asimilasi itu untuk mengurangi perbedaan baik dari pendapat maupun dari wilayah mereka berasal. Yaitu hal tersebut itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi begitulah proses integrasi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan integrasi sosial yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Kampung Ijendalan. Nah, integrasi di kampung ini itu sangat baik. Sebelumnya, saya sudah melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada Bapak Ketua RT dan sesepuh di sini. Nah, mulai dari dulu sebelum saya tinggal di sini itu ternyata memang di kampung ini sudah ada beberapa perbedaan. Pertama itu ada perbedaan agama. Nah, setelah itu mungkin ada perbedaan pekerjaan, lalu perbedaan pendidikan. Seperti itu kan akan menimbulkan pikiran-pikiran yang berbeda, mulai dari pengalaman yang mereka dapat, atau kalau suku itu di sini suku Jawa semua. Tetapi Jawa itu bahkan ada perbedaan. Tidak hanya Jawa itu satu saja budayanya, kan tidak seperti itu. Nah, tetapi warga di kampung sini itu bisa menerima perbedaan tersebut untuk menjadi sebuah kesatuan. Bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan untuk memperkuat integrasi sosial di masyarakat yang ada di kampung ini. Salah satunya itu seperti PKK, lalu ada arisan dasawisma, ada Karang Taruna. Selain itu ada perayaan agama-agama. Perayaan agama itu seperti suro mungkin, lalu ada halal bihalal. Nah, mengapa itu surah dan halal bihalal dilakukan? Kan padahal ada perbedaan agama. Begini, agama Islam itu menjadi dominan di sini. Di kampung Ijendalan itu ada 3 agama, agama Islam, Katolik, dan agama Kristen. Nah, tetapi agama Katolik dan agama Kristen ini tidak pernah mempermasalahkan apabila perayaan di agama Islam itu dirayakan, sedangkan perayaan dari mereka itu tidak dirayakan, karena mereka bisa menghormati perbedaan tersebut. Mereka tidak iri, kok itu dirayakan, saya tidak dirayakan. Karena mereka harus bisa menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga mereka dapat berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat yang lain.
Oleh karena itu, integrasi sosial di kampus ini bisa dikatakan berhasil seperti itu. Nah, lalu mungkin kalau ada masalah perbedaan mulai dari konflik dan yang sebagainya, seperti proses integrasi sosial tadi, pasti ada. Karena dalam perbedaan itu selalu saja muncul konflik, apalagi dalam kehidupan sehari. Nah, halal bihalal dan sorangan itu dilaksanakan di jalanan sepanjang kampung Ijen Dalam ini, tidak di dalam masjid. Karena kita menghormati agama yang non-muslim, yaitu Katolik dan Kristen, agar mereka itu juga dapat menghadiri acara tersebut. Jadi acaranya tidak berada di dalam masjid. Karena setiap agama itu kan mempunyai tempat ibadah masing-masing. Apabila kita tidak tahu apakah orang tersebut mau masuk ke tempat ibadah kita atau tidak, jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka kegiatan tersebut dilaksanakan di jalanan itu. Jadi nanti jalannya itu ditutup. Seperti itu yang dituturkan oleh Bapak Ketua RT. Nah, mengapa para agama Kristen dan Katolik itu mau menghadiri? Mereka itu bermaksud untuk memberikan penghormatan saja kepada agama Islam, karena mereka juga sebagai warga di sini, mereka juga ingin berhalal bihalal dengan orang-orang kampung di sini. Oleh karena itu mereka. Nah, yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu manfaat integrasi sosial di masyarakat. Jadi integrasi sosial itu memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan kenyamanan sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajarkan menghormati perbedaan walaupun berbeda dalam suku, agama, ras, dan agama, tetapi tetap peduli dengan sesama. Jadikan perbedaan untuk memperkuat persatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.